Ini adalah HP 2 jutaan yang paling berani. Maksudnya ini adalah HP 3 jutaan yang paling berani. Ya, jadi kita udah ngelihat Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Tiba-tiba belakangan ada Realme 9 4G. Ya, menurut gua ini adalah langkah yang berani dari Realme karena mereka berani ngeluncurin yang versi spek tertinggi dan harga tertinggi dulu. Kemudian versi affordable-nya baru keluar belakangan. Jadi ya ini menarik, apalagi dengan segala yang ditawarkan juga ikutan menarik. Tapi apa aja sih yang harus kalian ketahui dalam segi kelebihan dan kekurangannya juga? Well, so welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, dalam segi chipset ini baru. Dari sebelumnya menggunakan Helio G95, sekarang pakai Snapdragon 680 yang punya peningkatan dalam segi CPU clock, GPU frekuensi, dan sistem firmware fabrikasi yang lumayan berasa. Walaupun memang overall performance G95 masih lebih ngebut. Jadi langsung aja gue tes game Genshin Impact, settingan default dapat di low, tapi begitu gue coba tweak dikit mainin grafis di set medium, plus 60 fps, yang ini lebih baik. Karena gambar bisa lebih tajam, nggak pecah, terus konsistensi FPS-nya cukup bagus. Bisa hit di angka 24-26 FPS, ya ada sesekali drop ke angka 18, tapi buat orang yang demen main grafik tajam, ini bisa jadi alternatif. Dan dalam segi suhu, tertinggi mentok di 42,3 derajat aja. Sedangkan di Mobile Legends ini cukup membingungkan karena settingan grafik bisa sampai ultra, tapi setiap kali gua relock, grafiknya terus balik ke high. Agak ngeselin, mesti pindah-pindahin terus biar lebih lancar. Gua nggak tahu ini bug dari Mobile Legends atau bug di mana. Tapi ketika kita bahas dengan grafik tertinggi, performanya memang bagus walaupun ketika ada dua orang yang ulti bisa drop sampai 45. Jadi menurut gua jelas Snapdragon 680 di HP ini masih perlu optimization lagi. Layar di HP ini masih sama bagusnya kayak Realme 8 kemarin. Dalam segi panel menggunakan Super AMOLED, resolusi Full HD+, ukuran 6,4 inch pas, dan desain menggunakan single punch hole. Jadi, untuk kualitas layar yang ditawarkan menurut gua bagus dalam pemakaian sehari-hari, nonton Netflix, support Widevine L1, jadi ya support streaming HD content. Dan ketika mau dipakai nonton ataupun browsing scrolling sosial media manapun, konten yang ditampilkan terlihat vivid, colorful, dan yang paling bikin gua seneng, dalam penggunaan outdoor maupun indoor, brightness-nya bukan jadi penghalang. Iya, bisa nyentuh sampai 1000 nits yang sangat-sangat cerah. Kalau ditanya hal apa aja yang baru, well, ada dua hal kalau mau kita compare sama Realme 8 kemarin. Dalam segi refresh rate sekarang udah menggunakan 90Hz. Jadi animasi yang ditampilkan dan animasi apapun yang kalian sentuh berasa plus kelihatan mulus juga. Oh ya, dalam segi touch sampling pun bisa meningkat sampai 360Hz, yang artinya ini sama bagusnya kayak di Realme 9 Pro Plus kemarin. Punya tingkat akurasi sentuhan yang akurat, nggak ada touch delay, dan multitouch-nya pun bagus. Kedua, untuk ketahanan layar sekarang menggunakan Corning Gorilla Glass 5 ketimbang kemarin yang masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3 aja. Jadi ini lebih durable, tapi masih dapat free screen protector bawaan juga yang sangat bagus sih karena tinggal pakai aja. Di Realme 8 kemarin udah pakai resolusi 64 megapiksel yang tinggi. Tapi rasanya Realme nggak puas, di versi sekarang ini di-upgrade lagi jadi lebih signifikan, yaitu menggunakan resolusi 108 megapiksel, sensor Samsung HM6 dengan bukaan cahaya f1.8, ada 8 megapiksel ultra wide angle tapi kali ini bisa dapat 120 derajat tangkapan, dan 2 megapiksel macro lens. Iya, kamera belakangnya sekarang membawa 3 lensa aja, atau lebih tepatnya 1 lensa depth sensor sudah resmi hilang. Oke, langsung aja gue mau bahas hasil foto di kondisi cerah, di mode 108 megapiksel, dan di mode normal. Memang kalau kalian lihat bersebelahan ini nggak terlalu signifikan, tapi kalau diperhatikan lebih jauh, dalam segi warna, temperaturnya di 108 megapiksel lebih terlihat kalem, jadi terlihat lebih sesuai apa yang gue lihat di kondisi asli. Dan ketika udah di zoom in berkali-kali, wah detailnya beneran tajam.
konsistensi detail dari suatu objek masih terlihat ketimbang mode normal. Jadi gue senang ini nggak gimmick. Apalagi dalam segi shutter speed pun sama cepatnya di mode 108 megapiksel maupun di mode normal. Jadi nggak ada alasan kalau misalkan kalian pengen dapetin detail yang lebih tajam, saran gue langsung ke 108 megapiksel mode aja. Walaupun ketika kalian mau preview langsung mesti ada nunggu 1 detik untuk AI processing. Dan di kondisi gelap, ya memang terlihat agak sedikit pucat, tapi detailnya lagi-lagi tajam. Dynamic range-nya masih ngangkat. Dan kalau misalkan gue pindah ke mode night mode, wah ini bisa memberikan warna yang lebih natural, sekaligus kontras yang sedikit lebih terang, highlight-nya lebih merata, dan detailnya pun bisa lebih bagus. Jadi memang mode night mode di HP ini sangat bagus. Dan kalau kalian tanya gimana mode 108 megapiksel di kondisi low light, ya memang konsistensi detailnya itu bisa lebih baik beberapa hasil foto ketimbang mode normal. Tapi saran gue pakai aja mode night mode. Dan buat yang bertanya gimana soal hasil foto lensa ultrawide, ya menurut gue ini agak biasa aja, standar. Karena ketika kalian foto di kondisi daylight atau cerah, perbandingan ketimbang primary lens masih terlihat cukup beda 11-13. Tapi yang penting gue senang lensa ultrawide masih tersedia. Gue sangat mengapresiasi Realme karena mereka bisa menjaga konsistensi ketebalan HP di 7,99 mm dan bobot yang masih relatif ringan di 178 gram. Padahal kapasitas baterai yang dikasih tuh masih cukup besar atau ya sesuai standar tahun kemarin lah ya, di 5000 mAh. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan satu tangan, pergelangan tangan tuh nggak cepet pegel, walaupun untuk finishing doff warna hitam yang sekarang gue pegang ini cepet banget licin, jadi agak ngeri jatuh. Ya, make sure pakai casing bawaan biar aman. Lanjut, dalam segi build quality, bahan material framenya terbuat dari polikarbonat dengan finishing metal brush, dan back cover tentu terbuat dari polikarbonat, hanya aja di bagian tengahnya ada sedikit gap. Lanjut ngomongin soal desain, di bagian kamera ini membawa ciri khas seperti Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Bentuk kameranya kawaii gitu, jadi masih terlihat premium. Hanya ada satu harapan dari gue, semoga ini HP next-nya bisa punya fitur IP53 Dust and Splash Resistant, biar kalau misalkan kena air masih aman lah ya. Oke, untuk ketahanan baterai 5000 mAh di HP ini menurut gue masih tergolong cukup awet. Iya, setelah udah melewati pemakaian biasa gue yang intens, yaitu main Mobile Legends untuk push rank, walaupun ya stuck di Legend juga. Terus main game Genshin Impact, dan nonton YouTube menggunakan full cellular data, refresh rate lock di 90Hz, dan brightness di set setengah lebih, masih dapat screen on time 7 jam 30 menit dengan standby 1 harian lebih, atau ya nyaris 2 harian. Jadi masih oke banget, dan itu masih ngisain baterai 5%. Nah, dalam segi charging, HP ini udah support 33 watt dart charging yang brick chargernya sudah di-include di dalam box. Iya, udah di-include, tenang aja. Dan bikin pengisian daya dari angka 5-100% masih tergolong cepat di 1 jam 2 menit. Untuk fingerprint di HP ini masih menggunakan fingerprint under display atau di bawah layar, jadi terlihat kekinian dan berasa kekinian juga tentunya. Untuk performa unlock, berasa akurat dan masih cukup cepat. Tapi ada satu hal yang baru dan gua suka, karena fitur dari Realme GT2 Pro dan Realme 9 Pro Plus bisa masuk ke HP yang satu ini, versi affordable dari Realme 9 series, yaitu Heart Rate Monitor. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecek detak jantung, ya bisa memanfaatkan dari sensor sidik jarinya. Tinggal taruh jempol atau jari manapun, tahan berapa detik, nanti bakalan kebaca. Walaupun memang gak 100% akurat, tapi lumayan lah ya buat jadi patokan. Dan ini lebih canggih ketimbang Realme 9 Pro biasa tuh. Realme 9 4G ada dua varian yang masuk di Indonesia, ada 6/128GB dan 8/128GB, yang artinya varian manapun yang kalian pilih dalam segi internal storage masih sama besarnya. Ya walaupun nggak ada pilihan 256GB, tapi untungnya HP ini membawa triple slot tray, jadi kalau misalkan dirasa 128GB kurang,
masih bisa kalian upgrade menggunakan microSD yang support sampai 256GB tanpa harus makan slot SIM. Iya, jadi kalian masih bisa pakai 2 nomor plus upgrade pakai microSD. Itu yang gua suka. Tapi saran gua ambil aja varian tertinggi karena di versi 8GB ada fitur DRE atau Dynamic RAM Expansion di mana kapasitas internal storage bisa dipakai sebagai RAM virtual sampai 5GB. Jadi kalau misalkan dirasa RAM 8GB-nya udah full load, maka ada support system dari AI yang otomatis bisa berjalan. Jadi aplikasi yang running di background atau kalian mau pakai multitasking itu bisa lebih efisien dan aplikasi yang running bisa lebih banyak. Oke guys, itu dia semua kelebihan yang ada di Realme 9 4G. Memang terdengar dan berasa juga sih menariknya. Tapi sebelum kalian udahin atau skip video ini, nonton dulu sampai habis karena tidak ada smartphone ataupun teknologi yang sempurna. Langsung aja kita bahas kekurangan HP yang satu ini. Oke, memang harus diakui persaingan HP di harga 3 jutaan itu rame dan Realme bisa banget deliver semua itu. Tapi ada beberapa hal kecil yang terlewatkan. Ya, kayak di bagian layar memang semuanya bagus, tapi kalau kalian perhatikan di bagian bawah bezel dagu bawah itu masih terlihat tebal. Gue berharap semoga di next Realme bisa tipisin, ya nggak usah setipis Realme GT2 Pro, tapi at least ditipisin sedikit biar makin kekinian dan terlihat ganteng aja gitu kan. HP ini masih ada port jack 3.5 yang akan sangat kepake karena kalau misalkan kalian pengen dapet kualitas audio yang bagus ketika dipakai nonton, main game, ataupun denger lagu, yaitu bisa ngikutin dari brand headset ataupun earphone yang kalian pilih. Jadi ya bisa terdengar lebih bagus. Dan kalau kita ngomongin soal speaker, barulah menurut gua agak kurang karena masih belum menggunakan sistem stereo speaker. Realme masih menggunakan single barrel firing speaker aja yang penempatannya ada di bagian bawah kanan. Emang sih kualitas suaranya itu nggak mengecewakan, masih terdengar bagus dan cukup kencang, hanya aja berasa kurang imersif dan kurang kekinian aja, apalagi ini udah tahun 2022. Jadi buat kalian penasaran gimana soal sound quality di HP ini, seperti biasa, pasang earphone-nya dulu ataupun headset-nya dulu, langsung gue play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Dengan sensor baru dan kualitas foto yang tadi gue bilang bagus, cukup disayangkan dalam segi perekaman video itu harus agak sedikit berbalik fakta. Karena dalam segi resolusi cuma mentok di 1080p 30fps, belum bisa 4K 30fps ataupun 1080p 60fps. Dan ditambah kualitas videonya itu tidak stabil karena tidak tersedia stabilisasi apapun secara elektronik IIS nggak ada. Ya, di lensa ultrawide, kamera depannya juga tidak tersedia. Walaupun memang harus diakui dalam segi kualitas detail, ini masih cukup tajam, noise, grain minim ketika cahayanya berkurang, dan dalam segi autofocus pun juga sangat-sangat cepat. Tapi gue berharap semoga di next Realme bisa include IIS lewat software update biar berasa komplit. Dan satu yang disayangkan, fitur dual view video tidak tersedia di HP ini, padahal di Realme Narzo 50 kemarin tersedia. Oke, ketahanan baterai di HP ini seperti yang tadi gue bilang udah awet, tapi ketika posisinya udah nyentuh 5%, terus masih main Mobile Legends 1 menit atau ya di loading awal Mobile Legends aja 1 menit, itu cepet banget drop ke 2%. Padahal di HP-HP Realme lainnya yang gue coba bahkan di 4500 mAh itu 10 menit baru drop ke 2%. Ini nggak nyampe semenit udah langsung drop ke 2%. Dan bahkan ketika baterai udah mati total, terus kalian mau colok pakai charger bawaan 33 wattnya, nggak bisa langsung nyala, mesti tunggu 2-3 menit. Gue berharap semoga ini hanya bug dan bisa diimprove lewat software update. So guys, itu dia video review Realme 9 4G versi channel Up-to-Date IDN. Jadi kesimpulannya, kalau kalian tanya, apakah HP yang saat ini lebih layak dibeli ketimbang Realme 9 Pro ataupun Realme 9 Pro Plus yang notabene punya harga lebih mahal?
Well, ya kalau kita compare dalam segi harga, ya HP ini worth it dan menarik banget karena panelnya menggunakan Super AMOLED 90Hz, fingerprint under display dan heart rate monitor, fotonya bagus, terus ngecharge 33 watt. Tapi kalau misalkan kalian butuh 5G, rasanya Realme 9 Pro itu lebih oke, walaupun ya fitur-fiturnya nggak sekomplit dan kekinian di HP ini. Ya ada trade-off-nya lah ya. Dan thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kalau notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.